Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, semoga kita semua tetap dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak di antara kita menyimpan rasa trauma dengan mewabahnya COVID-19 ini. Ketakutan, kecemasan itu hal yang wajar terjadi pada diri setiap jiwa. Karena memang Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, setiap jiwa akan diuji dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buah-buahan, dan termasuk wal khauf dan ketakutan. Yang masalah kalau Anda tidak pernah takut. Jadi ketakutan itu adalah hal yang biasa, kecemasan itu hal yang biasa. Namun yang masalah ketika ketakutan dan kecemasan itu menjadi penjara buat diri kita, terus berada dalam diri kita sehingga kita tidak bisa berbuat. Untuk melakukan kebaikan saja sulit, karena ketakutan itu mencengkram di dalam diri kita, penjara bagi diri kita. Bagi yang muslim, saatnya kita merubah pola pikir itu, mindset itu kita rubah. Bagi yang orang-orang beriman, petik hikmah yang besar kehadiran corona ini. Jangan terus menjadi buah pemikiran. Hati-hati, di dalam otak kita ini terbagi beberapa otak. Ada otak besar dan ada otak kecil. Otak besar itu lagi terbagi 4. Ada disebut dengan lobus prefrontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Yang berbahaya bagi diri kita ini adalah lobus temporal dan occipital. Temporal yaitu pendengaran, yang mengelola pendengaran. Apa yang kita dengar itu akan dikelola di otak kita, kemudian akan disimpan di bawah alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita ini bekerja 95-99% secara teoritis. Dan lobus occipital, apa yang kita lihat, selalu membaca hal-hal yang negatif, mendengarkan hal-hal yang negatif, itu tanpa kita sadari alam bawah sadar kita itu jebol, menyimpan hal-hal yang negatif, sehingga kita selalu merasa ketakutan, kecemasan. Jadi saat ini kita rubah. Kegembiraan bagi orang-orang beriman adalah bahwa Ramadan sudah berada di pintu gerbang, siap masuk, dan mari kita sambut dengan penuh kegembiraan. Bukankah iman kita teruji saat ini? Kehadiran corona mungkin jauh lebih baik tahun ini kita laksanakan Ramadan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya mungkin tidak sebersih kita ini, tidak sebersih saat ini kita menyambut Ramadan. Tapi kehadiran corona, kita lebih bersih, lebih terjaga sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Coba kita saksikan di mana-mana kebersihan dijaga, tempat ibadah dibersihkan, bahkan sampai pasar-pasar, mal-mal pun disterilkan. Apalagi di rumah kita, apalagi dengan diri kita. Setiap 2 jam dianjurkan cuci tangan. Bagi yang muslim dianjurkan untuk lebih banyak berwudu. Bukankah ini hikmah yang besar kita bisa petik untuk memasuki bulan yang penuh berkah? Bukankah kita umat Islam ini dididik, ditarbiyah, dilatih kebersihan sebelum masuk di bulan yang penuh ampunan rahmat Allah. Sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan, kita lebih awal disucikan. Maka bergembiralah, karena janji Allah itu tidak pernah dusta. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira, gembira pikiran dan hatinya memasuki bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan kulitnya, jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini cukup bergembira saja. Bersyukurlah bagi orang-orang beriman. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas karena iman lillahi ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa depan.
Tidakkah cukup hadis Rasulullah ini untuk menggembirakan hati kita? Maka saatnya kita merubah pola pikir itu. Ketakutan itu wajar, tapi jangan menjadi penjara buat diri kita untuk beramal soleh. Rubahlah, jangan menyimpan hal-hal negatif. Ingat, protektif terhadap diri kita sendiri, proteksi diri kita jangan sampai alam bawah sadar kita jebol dengan hal-hal negatif. Pikiran bersangka buruk kepada Allah, bersangka buruk pada pemerintah, bersangka buruk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jangan dijadikan anjuran pemerintah, larangan pemerintah dan fatwa MUI ini sebagai polemik, menimbulkan polemik dan sebagai penjara buat diri kita. Ini kan hanya sesaat, sementara saja. Kita berdiam diri di rumah, kita jadikan momen yang baik untuk kita merenung banyak. Mungkin banyak amal ibadah kita selama ini tidak diterima Allah karena kita bersifat ria. Sedikit-sedikit dipamer, ke masjid dipamer. Yang masalah ini adalah di dalam niat kita, hati kita meletakkan niat dalam setiap melakukan sesuatu ini, apakah benar lillahi ta'ala, Allah semata. Inilah hikmah terbesar yang bisa kita petik kehadiran corona. Dan abaikanlah, semua sudah berlalu, biarkanlah dia pergi. Jangan lagi menggunjing, jangan lagi bergosip, jangan lagi menceritakan, apalagi menghina para pemimpin dan ulama kita sendiri. Berpikir positif, maka hal-hal yang positif. Ingat teori law of attraction. Law of attraction itu dalam teorinya bahwa kita ini adalah magnet. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan, itu akan terjadi hari esok. Karena kita yang menciptakan hal itu, kita yang mewujudkan, kita yang menarik, kita ini magnet. Jadi hal negatif memenuhi diri kita, alam bawah sadar kita, maka yang tertarik adalah hal negatif. Kalau Anda selalu memikirkan corona, membicarakan corona, apalagi menimbulkan fitnah bagi pemimpin dan para ulama, maka Anda telah menarik hal-hal yang negatif. Ya boleh jadi corona itu kembali kepada diri Anda. Tapi kalau Anda selalu berpikir positif dan berbicara hal-hal yang positif, insya Allah kita menarik hal yang positif, menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang positif. Itulah akhlak. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka jangan cuma membaca Al-Quran dengan terburu-buru, mau mempercepat untuk khatam dan sebagainya. Tapi renungkan, resapi setiap makna-makna dari ayat Al-Quran itu, kaji, resapi. Karena akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya pribadi Rasulullah itu sangat dicintai. Selalu memikirkan hal-hal yang positif karena di pikirannya itu Al-Quran. Selalu merasakan hal-hal yang positif karena dalam rasa dirinya itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kepergian corona ini membawa dampak positif terhadap diri kita bagi orang beriman. Bagi orang yang tidak beriman dan tidak meyakini kebenaran Al-Quran, itu akan menjadi siksa, azab bagi diri Anda. Maka untuk menjadi nikmat bagi diri kita, maka rubahlah mindset, rubahlah pola pikir, rubahlah sangkaan kita ini. Sangkaan yang baik, apa yang terjadi saat ini adalah kehendak Allah dan ada hikmah dan ada tujuan yang dikehendaki oleh Allah, pasti lebih baik bagi kita. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, semoga penuh berkah dan selamat tinggal corona. Mari kita berbagi kebaikan dengan like dan jangan lupa subscribe agar terus mendapatkan dakwah-dakwah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.